Soalnya laku gitu, ya gampang aja. Itulah modus pencacian uang kan bisa dari sana. Kasih aja invoice-nya doang, bukunya nggak perlu dicetak. Jadi ada banyak modus di balik penjualan buku ini juga ya Pak? Ya kan ada banyak modus untuk melakukan itu gitu. Tapi kan kalau di kita aja di universitas ya, apakah ada melakukan hal bedah buku itu dan laku jual buku? Nggak. Siapa yang mau beli dengan harganya 500.000 gitu? Nggak ada. Orang buku sampah. Simple aja. Apa itu kan dia sekali dayung dua pulau terlampaui kan, dia melakukan itu gitu. Nggak apa-apa, karena waktu kita challenge di CNN kemarin itu, mana bukti kamu? Oh nanti dia bilang kan. Artinya apa? Dia memang nggak punya data tentang Mas Gibran. Dia mau datang ke sana. Emang gampang mendapatkan data di universitas luar negeri? Nggak gampang. Kamu institusinya apa? Universitas juga. Kamu institusinya apa? Apakah orang-orang di sana itu akan memberikan input kepada Anda? Nggak gampang. Ya intinya balik-balik lagi, pesiar dan jualan buku. Kayak gitu. Coba dia buka kan. Dia punya kemarin gitu ya di YouTube-nya. Dia buka buku Fapal. Dia kuliah di sini. Come on. Ini goblok banget si Rasulullah. Mas Gibran tuh tidak kuliah di UTS. Dia itu mengambil foundation dan diploma bisnis itu di UTS Insert 2005-2006 itu. Lihat dari sana di UTS Insert yang sekarang bernamanya UTS College gitu. Kalau dia lakukan itu kan dia foto, oh ini UTS, ada UTS alumni. Ya jelas aja lu mau cari ubak-ubak nggak bakal ada namanya Mas Gibran di UTS alumni. Kan UTS alumni itu hanya untuk orang yang berkuliah di UTS sendiri, main campus. Dodol banget itu. Oh, menyinggung kasus. Gimana Pak? Ya bagaimana melangkah ke kepolisian. Kita katakan kenapa ada tersangka? Ya memang harus begitu. Setelah penyidikan itu ada dua, tersangka atau SP3. Kalau pihak kami ya jelas aja bicara tersangka, ya dia SP3, kan begitu. Jadi ketika kita nyerahkan kepada pihak kepolisian, ya nggak ada yang dibilang melampaukan wewenang dari kepolisian. Pak juga saya tidak, kemarin hari Kamis saya ke sana kan saya nggak ada sebut-sebut itu gitu. Ya kalau misalnya katakanlah Projo katanya melihat atau itu ya tanya sama Projo aja gitu kan yang pernah datang ke sana. Kalau saya tidak melihat. Hari Kamis kemarin saya di sana di Solo, kita diskusi juga dengan tidak ada singgung-singgung masalah ijazah. Buat saya sih udah selesai gitu karena udah paham ijazah beliau asli dari. Oke, Pak, tapi mereka ini kejar setoran, harus segera diselesaikan sebelum akhir tahun. Makanya semakin gencar kan begitu. Yang perlu ditanyakan apakah Andi Aswan dan teman-teman lelah? Kan begitu. Buat kita, ketika itu membela kebenaran ya terhadap sesuatu, ya, kita tetap semangat untuk itu. Walaupun kita bolak-balik untuk bisa mementahkan argumen-argumen mereka yang ternyata ada argumen-argumen bodoh itu. Nah, kita tidak lelah untuk membela kebenaran. Tapi untuk di Polda sendiri, keyakinan dari Pak Andi dan teman-teman di Projo sendiri seperti apa kasusnya? Ya kasusnya dari mereka ini ya jelas-jelas itu mereka akan jadi tersangka itu aja. Kan udah jelas 117 orang, saksi ahli, 500 barang bukti. 2 alat barang bukti aja sudah bisa cukup kok, hanya 500. Banyak lah. Iya kan? Saksi-saksinya juga banyak. Itu yang menarik kok. Pokoknya itu aja. Nggak usah lah menyebar-nyebar lagi. Calm down aja, santai aja. Terus makin gas, makin terbuka kopinya kedok. Gitu ya. Kalau mereka sendiri nggak bakal dihentikan. Kita lihat aja, tidak akan dihentikan. Kecuali dihentikan itu kalau bukti-bukti tidak cukup. Ini buktinya 500. Gimana? Mungkin gini. Dari tersangka katakanlah 12, yang beratnya misalnya 3 orang,
yang satunya misalnya medium, yang satunya ringan, itu mungkin saja gitu. Atau hanya berapa saja yang dijadikan tersangka, bisa saja. Karena Pak Jokowi loh yang mengatakan begini loh, Pak Jokowi itu sebetulnya gini, Mas Andi, ya saya sih pengennya itu ya tidak semua dijadikan tersangka. Tapi ya, begitu hebatnya loh dia itu. Kalau dia kemarin, saya selalu tawarkan, wah lu minta maaf aja kalau lu salah, nggak ada itunya kok, nggak ada salahnya kalau lu minta maaf dan itu kita clearkan semua. Lu minta maaf nih Pak, tolong ditunjukkan ijazah Bapak, dia akan ditunjukkan ke lu. Tapi lu jangan kayak ditunjukkan lu mau ambil dan lu mau menguji, lu siapa? Kan mereka mengatakan selalu itu gitu, selalu berlindung, tunjukkan aja ijazahnya. Dia tuh tidak mau hanya ditunjukkan ijazah. Dia ingin ambil ijazah itu kemudian dicoba sendiri, diuji sendiri. Itu yang dilakukan gitu. Orang saya jelasan aja jelas kok. Di pertemuan terakhir Pak Andi dengan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ada pesan-pesan yang disampaikan nggak sih Pak? Ya, yang jelas beliau kan tetap semangat untuk itu gitu kan. Dan dia tenang-tenang saja gitu kan. Kan kita juga paham lah bahwasanya semakin orang itu dibina semakin dinaikkan lah derajatnya seperti itu. Dan sekarang kan sasaran tembaknya kan ke saya. Dia bikin podcast soal jasa TPPU dan sebagainya. Lu siapa? Orang nggak pernah kok dia. Apa dia pernah ketemu KPK? Kan nggak pernah. Memang tukang fitnah. Kalau orang tukang fitnah itu apa aja omongnya itu udah congor itu udah kemana-mana. Tapi itu akan dibalas itu nanti. Jelas itu. Ada pesan khusus untuk Suryo Rismon CS Pak? Ya, pesan saya sih ya makan yang enak, ya bercengkerama dengan istri, ya baik-baik, ya sebelum dijadikan tersangka karena di penjara itu nggak enak, banyak tikus berkeliaran, ya jangan-jangan ntar Anda akan digigit tikus karena Anda itu sangat disukai oleh tikus.